Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gimi Minastiar, nomor induk mahasiswa 1908 30 3031. Di sini saya akan mencoba berpidato untuk memenuhi UAS mata kuliah retorika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Mutakhairi Mustafa sebagai dosen mata kuliah retorika. Yang saya hormati segenap teman-teman seperjuangan, teman kuliah semuanya. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Suci, yang mana berkat kehadiratnya kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, dan karenanya juga berkat rahmat dan nikmatnya, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat, kita masih bisa berkumpul dalam acara yang berbahagia ini. Pertama-tama dan yang kedua kalinya, sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, Nabi kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi panutan kita dan senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak. Semoga kita semua tergolong umatnya dan bisa mendapatkan manfaatnya, syafaatnya juga kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sepatah kata atau dalam pidato ini peringatan Maulid Nabi. Kita semua tahu Nabi Muhammad merupakan manusia yang paling sempurna yang pernah ada. Beliau ditugaskan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia, yang pada saat itu memang manusia dalam keadaan yang bodoh atau kebodohan seperti binatang atau zahiliyah. Tugas beliau itu juga dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, akhlaki makarima la tutammu bu'ithu dan inna. Artinya, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesalihan akhlak, hadis riwayat Al-Baihaqi. Kemudian Rasul tercermin dalam akhlak beliau yang sangat baik. Bahkan tutur katanya juga lembut. Meskipun berbicara dengan orang kafir, ia tetap saleh dan juga baik. Pernah ada kisah Nabi yang senantiasa menyuapi orang kafir yang sedang buta setiap hari. Padahal orang Yahudi itu tersebut selalu berkata bahwa Nabi itu sesat. Ia mengajak mengejek-ngejek Nabi di hadapan Nabi juga. Tetapi Rasul tidak marah sedikit pun, melainkan ia justru terus menyuapi, terus membaiki orang tersebut. Hingga suatu ketika Rasul itu wafat. Orang Yahudi itu kaget karena tidak ada yang menyuapinya lagi. Hingga ketika Rasul wafat, ia terkejut. Kemana orang yang selalu menyuapi saya? Karena orang Yahudi selalu berkata buruk pada Nabi, tetapi ia selalu rindu kepada Nabi. Kemudian sahabat Nabi menjelaskan bahwa selama ini yang menyuapi adalah Nabi Muhammad SAW. Entah mengapa orang Yahudi itu kaget dan menangis tidak terhenti-henti dalam hatinya. Pada akhirnya ia masuk Islam, dan perilaku Nabi ini alangkah baiknya, patut kita contoh untuk diteladani. Meski beda agama dan ia selalu mengejek Nabi, tetapi kita harus tetap baik kepadanya. Allah juga menjelaskan bahwa Nabi Muhammad merupakan suri tauladan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 sebagai satu ini.
katsirallahu wa nakarallah akhiratu wal tawmi Allah yarzu wal kana liman hasana uswatun hasanah Rasulullahi fi kulli kana laqad. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagimu yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat. Dan dia banyak menyebut Allah. Dari ayat ini bisa kita petik sebuah pelajaran untuk menaati Nabi. Meski kita tidak hidup di zaman beliau, tapi kita wajib mencontoh, menaati perbuatan yang baik yang dilakukan oleh Nabi. Selain itu, hikmah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dapat dihidupkan oleh umat Islam dengan semangat juang dan cara mempertebal kecintaan umat kepada Nabi mereka. Pernah ada satu cerita, seorang jenderal dan pejuang Muslim Kurdi di Tikrit, daerah Irak, dikenal Said Al-Ayyubi, mengimbau umat Islam di seluruh dunia agar hari lahir Nabi Muhammad SAW pada 12 Rabiul Awal yang setiap tahun berlalu begitu saja tanpa diperingati, kini dirayakan secara massal. Salahuddin ingin agar perayaan Maulid Nabi menjadi tradisi bagi umat Islam di seluruh dunia dengan tujuan meningkatkan semangat juang. Dan bukan sekedar perayaan ulang tahun biasa, namun gagasan Salahuddin ini tentang peringatan Maulid Nabi ditentang oleh para ulama, sebab sejak zaman Nabi peringatan itu seperti tidak ada dan tidak ada pernah lagi. Lagi pula hari raya resmi menurut ajaran agama cuma ada dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi Salahuddin menegaskan bahwa perayaan Maulid Nabi hanyalah kegiatan yang meramaikan syiar agama, bukan perayaan yang bersifat ritual sehingga tidak dapat dikategorikan bid'ah yang terlarang. Ketika Salahuddin meminta persetujuan dari Khalifah An-Nasir Al-Baghdadi, ternyata Khalifah setuju. Maka ibadah haji bulan Zulhijjah itu sebagai penguasa Haramiyah dan Madinah mengeluarkan instruksi kepada seluruh jemaah haji agar jika kembali ke hukum halaman masing-masing seraya mensosialisasikan jemaah haji agar jika di mana saja berada tanggal 12 Rabiul Awal dirayakan dengan Maulid Nabi dengan berbagai kepentingan yang membangkitkan semangat umat Islam. Dan itu marilah kita semua segenap warga dan umat Islam ingat kepada Nabi dan selalu bersalawat dan perbaikilah akhlak dengan baik supaya kita tergolong umatnya dan juga bisa mendapat syafaat. Terus semangat dalam beribadah dan juga dalam segala hal demi keberlangsungan hidup dunia dan akhirat, itu menjadi tujuan yang utama. Demikian pemaparan pidato dari singkat saya. Semoga sepatah kata ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya dalam acara Maulid Nabi. Semoga kita diberikan keberkahan karena menyebut hari lahir Rasulullah SAW. Dan saya mengundurkan diri apabila ada salah kata yang saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.